ini riwayat yang terakhir. Nah, kemudian kita akan baca hikayatnya, hikayat. Karena kitab ini itu uniknya seperti itu. Jadi pertama hadis, yang kedua dituliskan ada riwayat yang berkaitan dengan itu, yang terakhir ditulis hikayat. Nah, hikayat ini sebelum kita hikayat, untuk menutup kajian kita minum dulu. Nah, silakan. Tambah. Bismillah. Tambah mah. Mas Wangi nanya tuh, habis. Baik. Nah, sekarang kita baca hikayatnya. Hikayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan dihikayatkan, an Abi Bakrin ibni Abdillah al-Mazani rahmatullah alaihi, dihikayatkan dari Abu Bakar bin Abdillah al-Mazani rahmatullah alaihi. Jadi kalau dalam kitab nih hikayatnya ada sanadnya, bukan karangan terus ada orang ngayal terus bikin hikayat, enggak. Dia adalah sesuatu yang terjadi. Dia bukan hadis, ya kan, tapi hikayat. Hikayat itu sesuatu yang terjadi, tapi dia tidak termasuk kategorinya hadis karena dia bukan ucapan Rasul, tapi cerita yang berkaitan dengan sangkut pautnya ceritanya dengan hadis Nabi. Jadi kisah nyata lah, kalau kita mau bilang true story. Nah, kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Wa hukiya an Abi Bakrin ibni Abdillah al-Mazani rahmatullah alaihi, telah dihikayatkan dari Abi Bakar bin Abdillah al-Mazani rahmatullah alaihi, qala, berkata ia Abu Bakar. Apa kata Abi Bakar al-Mazani? Inna malikan min muluki, adalah dahulu ada seorang raja, min muluki, dari para raja. Ada seorang raja dari raja-raja. Maksudnya ada seorang raja di zaman dahulu, dunia masih dipimpin oleh para raja. Salah seorang raja lah, kana mutamarridan ala rabbih, adalah dahulu begitu durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada raja yang durhaka. Ya, durhaka pada Allah, ya tentu melakukan kezaliman-kezaliman. Faghazzahul muslimuna, disebabkan ia termasuk orang yang durhaka pada Allah, rakyatnya sudah tidak lagi mampu mentaati dia. Faghazzahul muslimuna, maka orang-orang muslim memeranginya. Fa'akhadhahu saliman, maka raja ini diambil dengan selamat, maksudnya ditangkap hidup-hidup. Ada seorang raja yang durhaka pada Tuhannya, maka ditangkap oleh orang-orang muslim, ditangkap hidup-hidup. Jadi kalau dikatakan di sini ini fa'akhadhahu saliman, maka bermula mereka menangkapnya, ia raja saliman, dalam keadaan selamat, maksudnya ditangkap hidup-hidup. Tangkap hidup-hidup. Faqalu, maka berkata mereka orang-orang yang menangkap seorang raja yang durhaka ini, bi ayyi syai'in naqtuluhu li tamarrudihi ala rabbih ta'ala. Orang-orang pada saat itu berkumpul rapat, mereka saling bertanya, bi ayyi syai'in naqtuluhu li tamarrudihi ala rabbih, mau kita bunuh dengan cara apa ini orang? Mau kita habisi dengan cara apa ini orang ini? Karena durhaka sudah enggak ketulungan. Ya mungkin udah kayak yang di Israel sana mungkin. Ya? Seperti itu zaman dulu. Nah, jadi mau kita apakan ini? Mau kita habisi dengan cara apa ini? Musyawarah lah masyarakat pada saat itu. Mau dihakimi masa.
Fajtama'a ra'yuhum, maka bersepakatlah mereka dalam satu pendapat, ala ayaj'aluhu fi qumqumin azimin, bahwa mereka sepakat menjadikan ini raja dimasukkan ke dalam qumqumin. Qumqum itu tabung atau guci, dimasukkan ke dalam guci azimin yang besar. Jadi guci yang terbuat dari tembaga. Mereka akan disiksa, ini raja akan disiksa, akan dihabisi dengan cara dimasukkan ke dalam guci yang terbuat dari tembaga. Oh, bisa bayangkan ya, raja zaman dulu besar, guci, ada guci dibuat dari tembaga. Wasaddu ra'sahu, lalu mereka menutupi ra'sahu, kepalanya, ia guci. Jadi orang tersebut disepakati akan disiksa, dihabisi dengan cara dimasukkan ke dalam guci yang terbuat dari tembaga. Wasaddu ra'sahu, dan menutupi mereka itu ra'sahu, akan kepalanya. Hu-nya kemana ini? Ke tembaga ya, ke kumkum, ditutup. Maksudnya guci dibuat dari tembaga dikasih tutup. Masya Allah, itu seperti alat merebus air itu ya. Alat penyiksaan zaman dulu memang begitu. Pernah nggak ngelihat alat penyiksaan orang-orang zaman-zaman kerajaan Romawi zaman dulu tuh? Macam-macam. Ada yang bikin sapi ya, ada tuh bikin sapi, bikin tembaga sapi yang besar terbuat dari tembaga. Nah, orang yang salah itu raja disiksa, dimasukin dalamnya, terus diisi air, terus dibikin tungku, dibakar di bawahnya. Semakin lama semakin panas, semakin lama semakin panas. Ketika panas maka akan berasap, itu akan keluar uap. Ketika uap itu keluar dari mulut sapi itu, orang yang di dalam ini teriak, keluar suara sapi. Wow, padahal ada orang direbus di dalamnya. Itu zaman dulu begitu penyiksaan orang-orang zaman Romawi dan lain-lain itu. Nah, ini kejadian begitu juga, dibikinkan guci, bikin tutup. Ini orang dimasukin dalam guci, kemudian guci itu ditutup. Wa uqadu tahtahun naro, lalu dihidupkan api yang besar di bawah guci itu. Mau direbus ini. Nauzubillahi min zalik. Walamma wajada hararatan naro ja'ala yunadi alihatahu allati abadahum. Maka setelah guci itu dibuka, dimasukkanlah raja ke dalam guci yang terbuat dari tembaga, lalu di bawahnya itu dibikin api, direbuslah orang ini dalam tembaga itu. Maka ketika telah datang panasnya api itu telah terasa di tubuh raja di dalam tembaga tadi itu, yunadi alihatahu allati abadahum. Ternyata ini orang yang tadi raja itu tadi menyeru Tuhan-Tuhannya yang telah mereka akan menyembahnya, yang telah mereka sembah selama ini. Alihatahu allati abadahum, ni abadahum ni bukan abadaha ya. Ya, maksudnya begitulah. Jadi ia memanggil Tuhan-Tuhan mereka yang telah mereka ibadahi itu, min dunillahi, dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa seruan raja tadi itu ketika dia sudah merasakan panas di dalam tembaga? Ya Lata khallisni, ya Habil khallisni, ya Uzza khallisni. Jadi ada Tuhan orang zaman dulu itu Lata, Uzza, ya kan? Manat. Itu Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir zaman dahulu. Dia seru Tuhannya, ya Lata, wahai Tuhan Lata, khallisni, selamatkan aku. Ya Habil, wahai Tuhan Habil, khallisni, selamatkan aku. Ya Uzza, wahai Tuhan Uzza, khallisni, selamatkan aku. Mimma ana fihi, dari apa yang aku ada dalamnya. Maksudnya selamatkan aku dari tembaga ini, selamatkan aku daripada guci yang terbuat dari tembaga ini. Ini sudah mulai kerasa panas ini. Lalu belum juga ada Tuhannya datang menolongnya. Lalu dia berseru lagi, ya Habil, wahai Tuhan Habil, kuntu amsahu ra'saka. Dia bilang sama Tuhannya itu, wahai Tuhan Habil, kuntu amsahu ra'saka, sesungguhnya aku ini dahulu
suka mengusap-usap kepalamu. Kepala Tuhan ya tu, mungkin patung diusap-usap. Kata dia, dulu aku suka mengusap kepalamu. Wa qadamtuka kaza wa kaza sanatan, dan aku telah berbakti kepadamu dengan cara begini dan begitu selama bertahun-tahun. Maka tolonglah aku. Fakullama iltaji'a ilaihim tazidu hararatun nari, maka ketika setiap dia memohon pertolongan itu bertambah panas apinya. Karena kelamaan kan, semakin lama kan dia teriak-teriak, ya Lata, ya Uzza, khallisni, selamatkan aku dari apa yang aku sedang berada di dalamnya ini. Maksudnya selamatkan aku daripada direbus di dalam tembaga ini. Aku sudah berbakti kepadamu bertahun-tahun, aku suka mengusap-usap kepalamu, wahai Tuhan Habil. Sekarang tolonglah aku. Semakin lama dia ngomong begitu, tambah panas, tambah panas, tambah panas lagi, ya kan? Fakullama iltaji'a ilaihim tazidu hararatun nari, nambah panas terus apinya. Falamma alima annahum laisu yughnuna anhu fa'aisa minhum, maka pada saat dia sudah sadar bahwa sesungguhnya Tuhan-Tuhannya yang ia seru itu tidak akan pernah bisa menolongnya, fa'aisa, maka ia mulai putus asa. Fa'aisa minhum, dia putus asa daripada mereka, daripada berharap pertolongan dari Tuhan-Tuhannya itu. Disebabkan dia telah putus asa berharap pertolongan dari Tuhan-Tuhannya itu, wa raja'a ilallahi ta'ala, lalu dia kembali beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia sadar enggak mungkin bisa nolong, dia beriman lagi pada Allah. Wa nada fil qumqumi, maka karena dia telah kembali beriman lagi pada Allah itu, lalu dia menyeru di dalam guci itu. Wa nada fil qumqumi, maka bermula menyeru ia di dalam kumkum itu, di dalam tembaga itu dia menyeru. Apa seruannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung dia ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dia telah kembali pada Allah, lalu dia ucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ba'asallahu ta'ala ghaisan minas sama'i ala tilkan nari. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus hujan, maksudnya mengirimkan air hujan daripada langit, ala tilkan nari, kepada api yang sedang berkobar itu, sehingga matilah api itu. Wa atfa'aha, maka memadamkannya api itu oleh air hujan itu. Matilah apinya, mati. Walhasil dia tidak jadi direbus karena Allah Subhanahu wa taala kirimkan air hujan. Apakah cukup pertolongan sampai di situ? Ternyata tidak, karena dia masih di tengah-tengah orang yang akan merebusnya itu. Naik pikir dia ini mah mati apinya, nanti dihidupin lagi sama dia orang ini. Lalu selanjutnya, fa ba'atsa rihan fa hamalatil qumqumi. Wa ba'atsa rihan fa hamalatil qumquma ila samai. Lalu setelah padam apinya itu, lalu Allah SWT mengutus angin yang kencang. Datang tiba-tiba angin yang kencang, fahamilatil qumquma ila samai, maka datanglah angin yang kencang menerbangkan guci itu ke atas langit. Datang badai lah kira-kira, datang badai. Dia sudah mati apinya, tapi masih dalam guci yang besar, masih tertutup, masih belum selamat juga. Datang angin yang kencang, angin badai, lalu dibawalah guci itu terbang. Nah, terbang dia. Seperti pernah lihat kan? Video video angin kencang bawa drum. Faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ardi, maka jadilah itu kumkum menjadi terombang-ambing, berputar-putar di antara langit dan bumi. Wa huwa yaqulu, dan orang ini terus berkata la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah hatta ghaba 'anil basari. Terus menerus ini orang mengucapkan la ilaha illallah sampai ia hilang dari penglihatan manusia yang ada di tempat itu. Diterbangkan angin, muter kemana-mana, dia terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, terus sampai enggak kelihatan lagi entah kemana sudah. Orang yang ada di situ udah enggak tahu dia kemana kabarnya. Apa dibawa ke liwa sana atau kemana enggak tahu kita. Pokoknya hilang dari tempat mereka itu. Ternyata ada kelanjutannya, summa alqathur rihu baina qaumin la ya'rifuna Allah. Lalu ternyata Allah SWT dengan angin itu melemparkan orang tersebut tiba-tiba jatuh pada sekelompok kaum la ya'rifuna Allah, yang kaum itu adalah orang yang tidak kenal pada Allah. Maksudnya dia diterbangkan lagi di tengah orang-orang yang belum kenal Allah, ya, suku pedalaman sana mungkin ya. Dari tempat ini diterbangkan angin, tiba-tiba jatuh, bung, apa itu katanya. Diterbangkan angin, jatuhlah ia pada perkampungan satu kaum yang belum mengenal Allah, la ya'rifun Allah. Fa akhazahu, maka mereka mengambilnya, orang-orang yang belum kenal Allah. Satu suku di pedalaman itu melihat ada guci terbang jatuh di situ, mereka ambil. Fa akhazuhu, mereka diambil. Wa fatahuhu, lalu mereka buka itu guci. Wa akhrajuhu minal qumqumi, maka orang itu dikeluarkan daripada guci itu. Ada guci jatuh, cerbung gitu kan, diambil mereka. Oh, diambil, terus dibuka, oh ya ada orangnya, dikeluarin orang beneran, bukan asap cepat cing gitu, enggak, ya kan. Jadi jin selamat dari dalam guci, bukan, tapi keluar manusia beneran. Faqalu lahu, maka orang-orang itu bertanya, man anta, kamu ini siapa, kok bisa ada di sini? Wa ma qissatuka, bagaimana kisahnya, coba ceritakan pada kami bagaimana kejadianmu. Qala, dia berkata orang tadi itu, ana malikun fi maudhi'i kaza, aku ini adalah seorang raja yang ada di tempat sana. Fa akhbarahum an qissatihi, lalu dia ceritakan panjang lebar kisahnya, wa halihi, dan akan halnya, wa aslamu jami'an, dan setelah mendengarkan kisah dari seorang raja ini akan kisahnya tadi, bahwa ia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam guci, dibakar, dia panggil Tuhan-Tuhannya selain Allah, enggak bisa nolong, dia kembali pada Allah, dia sebut la ilaha illallah, lalu kejadian yang seperti itu. Maka orang-orang yang belum kenal Allah pada saat itu setelah mendengarkan kisahnya, mereka semua berislam, mereka masuk Islam dengan keberkahan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan sebab terjadinya hal yang menakjubkan itu, datang tamu dari langit, jatuh dari dalam guci itu, ternyata dikisahkan, diceritakan, ternyata begitu kejadiannya. Nah, oleh sebab itu ini sudah cukup ya, sampai selesai sudah ini. Selanjutnya adalah al-hadits samin, hadis yang ke-8, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini sudah cukup kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, kesimpulan dari dalamnya. Masyaallah, begitulah cara ulama memberikan pendidikan, pengajaran pada kita, memberi manfaat yang besar kepada kita semuanya, dengan harapan kita ini termasuk orang yang bisa mengambil i'tibar, bisa mengambil ilmu, bisa mengamalkan ilmu, bisa mendapatkan keselamatan dengan wasilah ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita ini kekuatan, memberikan kita taufik, memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dalam taat pada Allah, dan semakin cintalah kita pada majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Sudah paslah jam 9, kita cukupkan dengan bersama-sama berdoa pada Allah SWT. Semoga hajat-hajat kita yang baik dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak. Masih penuh baterainya. Macet-macet. Tadi waktu sholat juga ini. Satu Pak. 60. Bang, baca. Pak, makasih Pak. Nggak ngurang tuh. Apanya? Baterai. Alkali ini kuat dan tahan lama. Kang, makasih ya. Bekerja besok. Hah? Oh, ya kerja besok mau pagi lah. Masa sore pulang. Tidur dulu dong. Iya pulang. Iya pulang. Tidur dulu. Pagi. Ini lama. Jauh terus.